Selamat siang, perkenalkan aku Dini Mela Rahma dari NIM G00251118, terus dari kelompok B4. Di sini aku akan menjelaskan tentang laporan anatomi dari organ genitalia dan urap. Untuk laporan yang pertama, ini untuk panitia lomba 17-an dapat melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. Lalu di sini aku disuruh menjelaskan anatomi penis, skrotum, testis, lalu menjelaskan perjalanan dari sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. Lalu yang ketiga itu aku disuruh menjelaskan perbedaan anatomi klinis dari keseluruhan pada skenario tersebut yang mengarah ke regiotestis, varikokel, dan pembesaran prostat. Lalu yang pertama itu ada penis. Penis ini adalah suatu organ yang berbentuk tubular, fungsinya untuk alat kopulasi pria. Dia tergolong homolog dengan glans klitoris pada wanita. Lalu yang diparfiksa diperkuat oleh otot. Nah, ototnya itu terdiri dari dua pars. Itu ada pars libera yang isinya corpus spongiosum dan corpora cavernosum. Lalu ada pars fixia yaitu bulbus dan crus penis. Nah, yang di pars fixa ini diperkuat oleh otot musculus ischia cavernosus dan diinsersi di crus penis. Lalu ada yang untuk yang bulbusnya sendiri ini ototnya ada musculus bulbospongiosus dan diinsersi oleh bulbus penis. Lalu ada skrotum. Skrotum ini terbungkus dari 9 lapisan. Urutannya ada kulit, lalu fascia dartos dan musculus dartos. Lalu ada fascia spermatica externa, lalu ada musculus cremasterica, lalu ada fascia spermatica interna, ada tunica vaginalis lamina parietalis, lalu untuk selanjutnya ada tunica vaginalis lamina visceralis, ada tunica albuginea, tunica vasculosa, sama substantia testis. Nah, ini di skrotum ini berfungsi sebagai pengatur suhu testis agar optimal untuk proses spermatogenesis. Pada bagian media skrotum terdapat rapes skrotum. Lalu setelah itu ada testis. Testis ini adalah struktur yang homolog dengan ovarium pada wanita. Ini terletak di dalam skrotum dan terdapat ada sepasang. Lalu untuk testis yang di sebelah kiri ini lebih rendah dari testis yang sebelah kanan karena ada funiculus spermaticus yang lebih panjang. Nah, funiculus spermaticus ini fungsinya untuk menghubungkan testis dengan struktur yang terletak dalam cavum abdomen atau tempat testis berasal daripada masa embrio. Lalu untuk selanjutnya alur perjalanan sperma testis ke ostium uretra externa. Yang pertama itu nanti testisnya sendiri itu masuk testis yang ada di spermatozoa. Testis ini kan menghasilkan spermatozoa. Lalu sel gamet tubulus contortus spinivirus, lalu masuk ke tubulus rectus spinivirus, lalu masuk lagi ke rete testis. Nah, setelah dari rete testis ini masuk ke ductus efferens, lalu ke epididymis sampai lalu ke ductus deferens. Lalu setelah dari ductus deferens lalu ke ampulla ductus deferens, lalu ke ductus ejaculatorius. Ini di dalam ductus ejaculatorius bersatu dengan saluran FS. Lalu setelah dari ductus ejaculatorius itu masuk ke ostium ductus
ostium ductus ejaculatorius, setelah dari situ ke uretra prostatica, lalu setelah itu ke uretra pars membraneca, ke uretra pas spongiosa, lalu yang terakhir berakhir di ostium uretra externa. Lalu di sini aku akan menjelaskan tentang torsio testis. Torsio testis ini klinisnya itu yang terpelintirnya funiculus spermaticus yang berakibat pada strangulasi A, lalu testicularisnya dapat menyebabkan infark ataupun nekrosis testis. Setelah itu aku akan menjelaskan tentang varikokel. Ini itu bisa ini itu dilatasi abnormal dari vena pada plexus venosus feminiformis akibat adanya gangguan aliran darah balik vena. Nah, ada pula yang bernama pembesaran prostat, hiperplasia jaringan prostat yang dapat menyebabkan penyumbatan uretra yang mengakibatkan kesulitan buang air kecil. Nah, umumnya ini berada di transitional zone of prostate. Setelah itu aku akan menjelaskan tentang laporan yang kedua. Di sini ada laporan Niko menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Lalu malamnya dia mengeluh nyari pinggang yang menjalar ke bawah. Lalu dia merasa ayang-ayangan, terus PAK-nya tidak habis. Lalu paginya temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sampai memegangi pinggang seperti audisi sinetron. Yang pertama aku disuruh menjelaskan organ sistem uretra dan fungsi umum masing-masing organnya. Lalu yang kedua menjelaskan alur perjalanan urin mulai dari red sampai keluar melalui uretra. Lalu sebutkan bagian-bagian yang pentingnya. Jadi untuk organnya sendiri itu ada ginjal atau ren. Dia itu fungsinya untuk ekskresi, untuk menyaring darah dengan membuang sisa-sisa metabolit, zat kimia asing, dan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Lalu ada fungsi lainnya itu ada filtrasi, dia berfungsi untuk menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Lalu ada regulasi, fungsinya untuk mengatur keseimbangan, pH, volume, dan komposisi cairan tubuh. Lalu yang terakhir ada sekresi di ginjal, itu mensekresi hormon-hormon. Lalu yang selanjutnya ada ureter. Ureter ini saluran yang membentang sepanjang mulai dari ginjal sampai ke vesika urinaria. Ini fungsinya untuk mengalirkan urin setelah diproses ke ginjal, kemudian dilanjutkan ke vesika urinaria untuk ditampung. Nah, di vesika urinaria ini fungsinya untuk tempat menampung urin. Nah, ureter sendiri ini saluran akhir di mana urin keluar dari tubuh. Lalu untuk selanjutnya ini organ sistem uretra dari nephron masuk ke tubulus proximal, setelah dari tubulus proximal ke tubulus descendens ansa Henle, setelah itu di dalam medula membentuk lengkung atau loop, setelah itu masuk ke tubulus ascendens ansa Henle, terus dilanjut ke tubulus collectivus distalis, lalu ke tubulus collectivus, lalu papilla renalis, setelah dari papilla renalis ke cyclis minor, ke cyclis mayor, lalu pelvis renalis, lalu berakhir ke ureter. Nah, setelah dari ureter, urin akan dibawa ke vesika urinaria dan dikeluarkan lewat uretra. Lalu untuk laporan yang ketiga ini, di ruang bersalin seorang ibu sedang dalam proses pensalinan. Nah, bidan ini menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan epistomi agar perbaikan perineum tidak meluas. Yang pertama, aku suruh menjelaskan tentang dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana preinsi, spatium preinsi, profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Lalu yang kedua disuruh untuk menjelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario-nya,
Terus mengenali perbedaan pelvis pria, wanita, bidang orga, dan epistomi. Untuk dasar pelvisnya sendiri, pelvis dibagi 3 lapisan, yaitu yang pertama ada diafragma pelvis, kebanyakan otot, lalu membrana perineum itu isinya jaringan ikat, dan spatium perineum profundum. Nah, muskul yang menyusun itu ada muskul levator ani, origonya arcus tendinus yang merupakan penebalan dari fascia pelvis. Lalu untuk insersionya sendiri menjadi 3 serabut, yaitu musculus yang di anterior itu ada musculus puborectalis yang berinsersi pada corpus anochigeus. Lalu yang kedua ada yang dari intermedia itu musculus pubocogeus yang berinsersi juga sama dari corpus anochigeus. Lalu yang terakhir dari posterior ada musculus iliocogeus yang berinsersi pada corpus anochigeus dan os cogeus. Lalu inervasi cabang-cabangnya itu ada dari sacralis 3 sampai 9. Fungsinya untuk menyongkong dan mempertahankan visceralis pelvis pada tempatnya dan mencegah peningkatan tekanan di dalam pelvis selama mengedan dan mendorong otot-otot abdomen. Lalu untuk muskul coccygeus ini ada di origospina ischiadica, insersio itu ada di os sacrum, os coccygiosus. Inervasinya ada cabang-cabang yang tadi yang 3 sampai 9 atau 11 tadi. Lalu fungsinya untuk menopang diafragma pelvis. Untuk membrana perineum ini fascia tebal berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus, terletak horizontal ke arah anterior sampai celah kecil di antara membrana ligamen pubicus inferior. Di atasnya berhubungan dengan ruangan disebut spatium perineum profundum dan terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter terutama untuk uretra dan sebagai stabilisator tepi posterior membrana perineum. Untuk regio perineum ini letaknya di bawah dasar pelvis, lalu bentuknya berlian dan dibagi menjadi 2 regio oleh garis sayal yang menghubungkan kedua tubular ischiadicum menjadi regio urogenital anterior yang punya cowok. Lalu regio ini ditembus oleh uretra yang urutan lapisan dari yang paling superficial ke profunda itu yaitu ada kulit perineum superficialis, fascia perineum profunda, dan yang terakhir ada spatium perineum superficialis. Di dalamnya ada musculus transversus perineum superficialis sama musculus ischiocavernosus dan musculus bulbocavernosus. Lalu setelah itu ada fascia diafragma urogenital inferior, spatium perineum profunda yang ada di dalamnya itu ada musculus transversus perineum profundum, sphincter urethra externum sama glandula bulbo-uroteralis Cowperry. Lalu yang terakhir itu ada fascia diafragma urogenitalis superior. Lalu yang untuk yang perempuan itu ada regio urogenitalis, selain ditembus oleh uretra juga ditembus oleh vagina di bagian posterior uretra. Lalu strukturnya sama, tapi ada modifikasi pada struktur lapisan yang paling superficial ke profunda. Yang pertama ada kulit, fascia perineum superficialis, fascia perineum profunda, spatium perineum superficialis, muskulusnya sama, lalu fascia diafragma urogenitalis inferior, membrana perineum, terus untuk spatium perineum profundanya sama. Yang terakhir ada fascia diafragma urogenital superior. Lalu untuk regio analis posteriornya itu ada dari anus, lubang akhir saluran cerna. Untuk analis alis sendiri itu ada saluran pendek sebelum anus. Batasnya anterior itu margo inferior symphysis pubicum, lateralnya itu rami ischiopubica anterior sama ligamen scrototuberale. Posterior itu batasnya apex os coccygiosus. Lalu untuk perbedaan pelvis wanita sama pria itu ada pada aditus pelvisnya. Yang pertama itu ada pada aditus pelvisnya, pada wanita bulat, pria seperti jantung. Exitus pelvisnya luas untuk wanita, yang pria sempit. Os sacrumnya pendek, luas.
kurang melengkung. Untuk pria sendiri panjang sempit melengkung ke depan. Untuk oksigeusnya lentur. Untuk pada wanita pria kuat. Untuk os ileumnya miring ke lateral. Untuk wanita pria lebih tegak. Cavitalis pelvicusnya dangkal luas. Pria sempit dalam. Tulang pelvisnya tipis, tidak kuat. Tulang pelvisnya tebal, kuat untuk laki-laki. Arcus pubicusnya membulat untuk wanita. Yang pria sempit. Foramen obturatoriumnya trigular kecil untuk wanita. Yang pria trigular lebar. Acetabulumnya kecil untuk wanita. Untuk pria luas. Lalu insicura istiadiganya luas dangkal untuk wanita. Yang pria luas. Lalu spina istiadiganya tidak menonjol untuk wanita, yang menonjol untuk pria. Lalu setelah itu aku akan menjelaskan tentang bidang Hodge yang pertama, itu yang ditarik setinggi aditus pelvis. Yang kedua ini ditarik melalui tepi bawah simbisis osis pubis, lalu sejajar dengan bidang Hodge 1. Yang ketiga, bidang Hodge 3-nya ditarik setinggi spina istiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 3. Lalu yang keempat, yang terakhir ini setinggi oksigeus, lalu sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Lalu yang terakhir ini ada epistomi. Epistomi ini prosedur insisi di posterior organel genitalium feminima pada kondisi partus. Kondisi ini biasanya dilakukan ketika fase 4 partus normal pada kehamilan pertama. Prosedur ini tidak selalu dilakukan, namun wajar dilakukan untuk mengurangi laserasi dan melebarkan jalan lahir. Terdapat beberapa metode epistomi. Lalu ada dua yang sering dijalankan, yaitu ada epis medialis dan epis mediolateral. Selama melahirkan, perineum akan merenggang dan akan merobek. Untuk mencegahnya, muskulosphincter ani untuk mencegah rupturnya muskulosphincter ani itu dilakukan epistomi. Nah, di sini itu epistomi ada dua, epistomi median sama mediolateral. Pada epistomi median, sayatannya dimulai pada garis tengah komisura posterior, lalu lurus ke bawah tetapi tidak sampai mengenai serabut sphincter ani. Sedangkan untuk mediolateralnya sendiri itu sayatannya dimulai dari 45 derajat dari midline. Segitu saja sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.